Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tak ucap perkenalan dulu. Saya Aziz Bilal. Eh, saya di sini tujuannya ingin mewawancarai PT Bara Multiteknovasi bersama teman saya Ramdan Ginanjar dan satu lagi sih ada Om Puji. Kebetulan mungkin nggak bisa hadir hari ini. Eh, kita mulai aja wawancaranya. Jadi dari pertama dulu deh. Boleh dari Teuce diperkenalkan dulu. Baik Aziz, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rosalia Nurfauziah. Saya menjabat sebagai HR di perusahaan Bara Prima Multiteknologi. Oke. Lalu gini, Balik lagi ya Teuce. Jadi tujuan wawancara hari ini tuh untuk memahami lebih dalam proses bisnis yang ada di Bar Enterprise. Jadi gimana Teuce udah siap buat wawancaranya? siap? Boleh, silakan dimulai aja. Oke, yang pertama tuh ada di identifikasi proses bisnisnya dari Bara Enterprise. Jadi apa aja sih proses bisnis utama yang berjalan di Bara Enterprise itu? Sebenarnya untuk saat ini, proses bisnis utama yang sedang berjalan di perusahaan Bara itu yang pertama analisis kebutuhan klien gitu, termasuk konsultan IT juga. Nah, di analisis kebutuhan klien ini kita tuh akan menganalisis kebutuhan seperti apa yang benar-benar memang dibutuhkan sama klien. Seperti masalah apa nih yang lagi dihadapin sama klien gitu. Ketika kita tahu masalahnya, maka kita tahu nih problem solvingnya seperti apa gitu. Lalu dilanjut dengan perancangan produk. Kita udah tahu kan masalah kliennya seperti apa, lalu kita ngerancang produk apa ya yang kira-kira cocok dan bisa jadi solusi untuk kliennya gitu. Nah, selain itu di rancangan produk ini kita pun akan menentukan fitur-fitur apa yang akan ada dalam sistem, lalu waktu pengerjaannya berapa lama, anggaran yang diperlukan dalam proses pengembangan sistemnya, lalu setelah semuanya dirancang dengan baik, kita bakal langsung ke pengembangan sistemnya gitu. Memastikan bahwa sistemnya itu sudah sesuai dengan perancangan awal. Jadi memang pada saat di pengembangan sistem kita tuh landasannya yang memang di perancangan produk gitu yang sudah kita tetapkan di awal dan sudah disepakati secara bersama. Nah, ketika semuanya sudah clear, pengembangan sistemnya sudah selesai, lalu kita mulai ke tahap pengujian secara menyeluruh dan memastikan bahwa tidak ada bugs atau error yang terdapat pada sistem. Seperti itu. Nah, setelah memang semuanya dirasa sudah cukup ready gitu untuk diberikan ke klien, kita tuh akan memberikan pemeliharaan serta dukungan kepada klien selama masa penggunaan sistem ini. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi Boleh. kalau dalam proses ini tuh siapa aja sih yang terlibat selain klien gitu dari Bara Enterprise? Oke, selain klien ini yang pertama ada marketing, lalu dilanjut ke manajemen proyek, IT developer, sebagian besar di divisi itu sih. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak Teoca ngejelasin alur kerja dari bisnis yang dikelola sekarang? Oke, nah untuk alur kerjanya itu pertama tentunya kita nganalisis kebutuhan klien. Setelah kita memahami apa yang klien butuhkan, kita lanjut nih ke tahap perancangan produk serta desain UI UX-nya. Lalu setelah desain UI UX-nya ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak, kita lanjut ke pengembangan sistem. Jika sistem selesai untuk dikembangkan, kita tuh akan melakukan pengujian terlebih dahulu agar mengetahui sistem ini tuh udah layak atau belum gitu untuk digunakan. Setelah memastikan semuanya dapat berjalan dengan baik dan sistemnya sudah siap gitu untuk digunakan, kita akan memberikan step terakhir yaitu memberikan dukungan teknis pada saat penggunaan sistem secara berkala gitu. Oke, oke.
Oke, lumayan panjang ternyata ya Iya. prosesnya. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya itu, jadi tujuan utama dari proses bisnisnya itu kayak gimana sih Teh Ocha? Baik, untuk tujuan utama dari proses bisnis ini yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan sistem perangkat lunak yang memiliki kualitas tinggi, serta dapat bersaing dengan kompetitor lain, lalu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tentunya dialami oleh pengguna, serta kita ingin memberikan kemudahan bagi para pengguna. Teh Ocha, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih input dan output dari proses bisnis ini? Oke, untuk input dan outputnya itu kita mulai dari input pengembangan perangkat lunak dulu ya. Untuk input pengembangan perangkat lunak itu yang pertama ada kebutuhan klien, spesifikasi sistem, lalu untuk outputnya itu ada perangkat lunak yang dikembangkan serta dokumen teknisnya. Lalu untuk input konsultasi IT itu kita ada identifikasi terlebih dahulu masalah kliennya, lalu ada data bisnis, setelah itu keluarannya, ada rekomendasi solusi serta laporan konsultasi. Selanjutnya kalau misalkan untuk pemeliharaan sistem dan dukungan teknis itu kita inputnya ada data sistem, laporan masalah, untuk outputnya ada sistem yang diperbaiki, laporan pemeliharaan, masalah yang teratasi, serta laporan dukungan. Gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yang itu tentang sumber daya sih. Jadi sumber daya apa aja sih yang sering dibutuhin buat menjalankan proses bisnis ini, kayak SDM-nya kah atau teknologi atau apa itu? Oke, baik. Untuk sumber daya yang dibutuhkan ketika menjalankan proses bisnis ini itu kita ada 3. Yang pertama ada manusia, teknologi, dan finansial. Untuk manusianya kita membutuhkan pengembang, analis, desainer, konsultan, teknisi, sama customer support. Nah, kalau misalkan untuk teknologinya, kita itu ada server, perangkat keras, perangkat lunak, sama alat pemantauan sistem. Sedangkan untuk finansialnya, kita memerlukan anggaran untuk pengembangan, konsultasi, pemeliharaan, serta dukungan teknis. Selanjutnya, kayak ada nggak sih alat atau sistem khusus yang dipakai di PT Bara? Terkait hal itu sebenarnya nggak ada alat atau sistem khusus ya untuk pengerjaan proyek, tapi memang kita membutuhkan seperti laptop, PC, koneksi internet yang stabil gitu. Sebenarnya untuk alat yang digunakan hanya itu aja sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya bakalan dilanjutin sama Kang Ramdan. Boleh Kang Ramdan? Oke, boleh, silakan. Oke, terima kasih Kang Aji sama Teh Ocha ya dipanggilnya Teh. Iya, betul. Teh, perkenalkan nama saya Ramadan. Nah, saya biasa dipanggil Adan juga ya biar mudah juga. Perkenalkan, saya dari kelompoknya Kang Aji juga. Mohon maaf satu orang lagi mungkin lagi berhalangan hadir. Teteh izinkan saya untuk bertanya ke Teteh yang mewakili PT Bara Prima Multitek Inovasi mungkin ya seperti itu. Yang ingin saya pertanyakan ini lebih ke tentang kendala dan tantangan, yang satu, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga ada perbaikan dan inovasi. Jadi dalam satu poinnya itu mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan Teteh. Mohon maaf ya. Oke, baik, silakan. Oke, langsung saya mulai saja ya Teh. Untuk yang pertama mungkin Teh, untuk pertanyaannya, apa saja sih Teh kendala atau tantangan yang sering dihadapi ya dalam menjalankan proses bisnis yang sekarang dilakukan di perusahaannya Teteh sekarang ini? Oke, kendala atau tantangan pasti kan kita sering hadapi nih. Mungkin ada beberapa yang mungkin sering gitu, yang paling sering ditemui. Yang pertama itu kalau di bagian pengembangan perangkat lunak, kita itu agak kesulitan untuk memenuhi tenggat waktu proyek gitu. Karena memang biasanya klien pengen cepat dengan kualitas yang memang bagus. Lalu tiba-tiba suka ada perubahan kebutuhan klien. Misal ada request yang change request gitu. Klien tiba-tiba pengen request-nya ganti sama ini, ganti sama itu. Itu adalah kendala di bagian pengembangan perangkat lunak. Lalu untuk kendala di konsultasi IT, itu biasanya kita nemuin tantangan dalam memahami kebutuhan spesifik klien. Karena mungkin agak sulit juga gitu komunikasi yang sebenarnya klien tuh maunya apa sih gitu.
Nah itu agak kesulitan, kita agak kesulitan dalam memahami kebutuhan yang klien mau gitu. Karena klien juga kadang sulit untuk ngedeskripsiin apa yang dia butuhkan. Lalu dalam implementasi solusi yang kompleks itu adalah tantangan yang sering ditemui di dalam konsultasi IT. Lalu untuk selanjutnya dalam pemeliharaan sistem itu kita nemuin tantangannya dalam identifikasi dan perbaikan masalah yang mendesak, lalu untuk menjaga kompatibilitas sistem. Nah, yang terakhir itu kita sering nemuin masalah di layanan dukungan teknis, di bagian respon cepat terhadap berbagai masalah teknis, serta memastikan kepuasan klien. Nah, pastinya kan namanya klien tuh ketika punya kendala, itu tuh kita pasti pengennya direspon cepat dan diselesaikan cepat gitu. Nah ini tuh mungkin kita agak kesulitan dalam cepat tanggapnya, karena mungkin ada beberapa masalah, ada beberapa problem yang ternyata membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu. Sedangkan dari kliennya dituntut harus cepat banget nih gitu ngerjainnya. Itu sih kalau kendalanya. Lumayan banyak juga ya kendalanya. Saya juga Ya, bahkan ada lebih dari 2 atau 3 gitu kayak gitu ya. Kalau ini teh dari sisi perusahaannya gimana teh cara menanggulangi atau cara mengatasi kendala-kendala yang sering muncul itu teh biasanya gimana tuh? Oke. Untuk cara ngatasinnya kita bahas satu-satu ya. Kalau misalkan di pengembangan perangkat lunak, itu cara mengatasinya kita melakukan penerapan metodologi Agile untuk fleksibilitas, komunikasi yang efektif dengan klien gitu. Lalu untuk konsultasi IT ini cara kita mengatasi kendalanya yaitu dengan pendekatan konsultatif yang mendalam. Jadi kita tuh ngasih pendekatan yang dalam gitu buat klien tuh. Jadi supaya klien tuh nyaman gitu ngasih tahu apa yang dia butuhkan. Serta kita tuh melakukan pelatihan juga untuk para konsultan. Kita ngasih pelatihan supaya tahu gitu, bisa memahami apa yang klien butuhkan. Gitu. Lalu untuk pemeliharaan sistem, kita lebih proaktif dalam pemantauan sistem dan berusaha untuk merespon cepat. Dan yang terakhir itu di layanan dukungan teknis, kita akan melakukan pelatihan intensif untuk tim support serta penggunaan sistem tiket untuk manajemen masalah. Gitu sehingga masalah atau komplain-komplainan bisa terstruktur dengan rapi. Oke, lumayan Bu. Ada sedikit gambaran tentang kendala dan tantangan teh. Terima kasih teh. Untuk selanjutnya teh saya penasaran nih, bagaimana sih teteh dalam pengukuran kinerja? Misalnya gini, gimana teteh mengukur kinerja dari proses bisnis yang sekarang dilakukan di perusahaan teteh itu kayak gitu gimana teh? Oke, karena kita base-nya adalah pengembangan produk, itu kita cara mengukur kinerjanya itu kita kan udah ngerancang timeline gitu. Misal ada timeline, ada Mondays gitu. Jadi di timeline ini kita tuh udah nentuin misalkan Mondays tuh 5 hari. Dalam 5 hari itu udah harus ngerjain apa aja nih. Nah itu adalah cara kita nge-cross check-nya dan benar-benar ngecek misalkan di hari pertama modul-modul apa yang sudah diselesaikan gitu atau fitur-fitur apa yang sudah diselesaikan. Itu cara kita ngeceknya dengan cara seperti itu. Itu sih untuk cara ngukur proses pengembangan sistemnya. Oke. Berarti kalau indikatornya juga sama kayak gitu atau beda teh? Sama sebenarnya. Jadi memang kita acuannya dari timeline-nya gitu. Jadi untuk nge-cross check, untuk melihat progres semuanya kita pakai timeline itu. Oke, bagus sekali untuk pengukuran kinerjanya, saya rasa keren banget nih. Kalau dari segi perbaikan deh dan inovasi ya, apa sih upaya untuk terus meningkatkan atau mengembangkan proses bisnis yang sekarang dilakukan PT Bara ini teh kayak gimana aja? Untuk meningkatkan dan mengembangkan proses bisnis ini, kami selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis melalui inovasi teknologi serta perbaikan yang berkelanjutan. Oke, berarti kuncinya di efektivitas ya, sama efisiensi mungkin ya. Betul. Oke, nah terus nih terakhir mungkin dari saya teh, gimana teh perusahaan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di mana saja kayak gitu? Oke, terkait hal itu kami melakukan evaluasi rutin
analisis data kinerja, serta memberikan feedback dari klien dan karyawan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan gitu, atau hal-hal apa aja yang melakukan perbaikan itu sih. Jadi kita ngumpulin feedback aja dari karyawan sama dari klien baiknya seperti apa gitu. Oke, sip. Evaluasinya bagus sekali teh. Itu mungkin deh untuk pertanyaan dari saya mah. Kang Aji, ada lagi atau gimana Kang? Silakan, saya kembalikan ke akar aja Kang. Oke, terima kasih Kang Ramadan. Mungkin kita langsung ke konklusi akhir aja ya. Kayak ada nggak sih informasi tambahan atau yang pengen Teoce sampaikan tentang Bara Enterprise ini? Oke, terakhir mungkin perusahaan kami, PT Bara Prima Multi Teknovasi, selalu berkomitmen untuk memberikan solusi IT terbaik bagi klien, serta kami percaya bahwa inovasi dan kualitas adalah kunci untuk kesuksesan dalam industri teknologi. Itu aja sih, ah. Keren. Jaya. Mungkin segitu aja wawancara hari ini dari kita. Teoca, makasih banyak atas waktunya, atas menjawab pertanyaan kami. Mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.